Oke, mari kita bedah salah satu novel paling gila dan paling epik yang pernah ditulis, Moby Dick. Ini bukan sekedar cerita soal berburu paus raksasa ya, jauh lebih dalam dari itu. Ini soal persahabatan, kegilaan, dan gimana manusia berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ayo kita mulai. Semuanya dimulai dengan 3 kata yang sangat terkenal ini. Panggil aku Ishmael. Simple kan? Tapi ini penting banget. Sebelum kita ngomongin monster laut, kita diajak kenalan dulu sama seorang manusia biasa, Ishmael, yang lagi butuh pelarian dan menemukan jalannya ke lautan. Ini kuncinya. Nah, dari perkenalan yang sangat personal ini, kita langsung masuk ke jantung emosional ceritanya. Bagian pertama kita sebut aja persaudaraan yang tak terduga. Di sini kita akan lihat gimana sebuah ikatan yang seharusnya nggak mungkin terjadi, justru jadi fondasi dari segalanya. Jadi, gimana hubungan mereka terbentuk? Awalnya, Ishmael itu takut setengah mati. Bayangin, dia harus berbagi tempat tidur sama orang yang dia sebut kanibal. Tapi ketakutan itu, ya cepet banget berubah jadi rasa percaya yang mendalam. Sampai puncaknya, Quick bilang mereka itu sudah menikah. Ini bukan pernikahan romantis ya, tapi semacam sumpah persahabatan sakral di budayanya, di mana mereka janji bakal saling jaga sampai mati. Dan ikatan mereka ini digambarkan dengan sempurna lewat sesuatu yang namanya tali monyet. Ini beneran tali loh. Jadi Quick berdiri di atas paus yang licin, sementara Ishmael di kapal megangin ujung talinya. Kalau Quick jatuh, Ishmael pasti ikut ketarik ke laut. Gila kan? Nasib mereka itu benar-benar jadi satu. Gambaran paling pas soal hubungan fisik dan spiritual mereka di lautan lepas. Oke, dari persahabatan yang hangat tadi, sekarang kita banting setir ke sisi gelap kapal ini. Bagian kedua, kegilaan sang kapten. Disinilah ceritanya berubah total. Dendam pribadi mengambil alih kemudi dan kita bakal terjun ke dalam obsesi Kapten Ahab yang, ya, bakal menghancurkan semuanya. Jiwaku dikuasai oleh seorang gila. Ini yang ngomong Starbuck, mualim pertama. Bisa dibilang satu-satunya orang yang masih waras di kapal itu. Dia sadar betul misi mereka udah bukan lagi nyari untung dari minyak paus. Ini udah jadi misi balas dendam pribadi Ahab yang gila. Sebuah tindakan yang menentang alam dan bakal menyeret mereka semua ke dasar laut. Nah, yang menarik, nggak semua orang di kapal langsung ikut gila. Coba lihat tabel ini, ada spektrumnya. Starbuck melihat ini sebagai dosa. Stop, dia malah nganggapnya kayak tontonan seru yang fatal. Terus si Flash, ya dia cuma ikut perintah aja, nggak pakai mikir. Tapi ujung-ujungnya sama. Karisma gila si Ahab itu kayak magnet yang narik mereka semua ke dalam pusaran dendamnya. Ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Bagian ketiga, teror warna putih. Kenapa sih harus seekor paus? Kenapa warnanya harus putih? Emangnya apa yang begitu spesial dari Moby Dick sampai bikin satu kapten jadi segila itu? Paus ini sebenarnya simbol dari apa? Ini dia nih, jeniusnya novel ini. Penulisnya, Melville, membalik total arti warna putih. Biasanya kan putih itu suci, ilahi, bagus-bagus lah pokoknya. Tapi di Moby Dick, putih itu jadi lambang kekosongan. Lambang alam semesta yang dingin, nggak peduli sama kita, sebuah kehampaan tanpa jiwa. Yang jauh lebih menyeramkan daripada sekedar warna merah darah. Buat si narator kita, Ishmael, paus putih ini lebih dari sekedar hewan. Dia itu simbol dari semua pertanyaan besar yang bikin kita pusing. Apa sih arti hidup ini? Ada nggak yang ngatur semua ini? Moby Dick itu kayak kanvas kosong raksasa, tempat manusia melampiaskan semua ketakutan, kemarahan, dan keraguan mereka terhadap alam semesta yang bisu. Dan kutipan ini nancep banget. Keputihan si paus adalah ketiadaan warna, warna semua dari ateisme. Sempurna. Ini melambangkan dunia tanpa Tuhan, tanpa makna, kosong. Dan kekosongan itulah yang jadi musuh sempurna buat kemarahan Ahab yang gak ada batasnya. Tapi, di tengah semua kegelapan dan kegilaan ini, ada satu objek aneh yang muncul sebagai secercah harapan. Bagian 4, peti mati kehidupan. Kita akan lihat gimana benda yang seharusnya jadi simbol kematian, justru berubah jadi simbol penyelamatan. Jadi ceritanya, Quick ini sakit parah. Dia yakin banget bakal mati, jadi dia minta dibikinin peti mati. Tapi uniknya, dia nggak cuma pasrah, dia malah ngukir seluruh peti itu dengan susah payah, menjadikannya sebuah karya seni, sebuah monumen untuk hidupnya, bukan cuma untuk kematiannya. Dan isi ukirannya ini luar biasa. Katanya sih itu salinan persis dari tato di badannya, yang berisi semua pengetahuan kosmik, semacam peta alam semesta. Tapi ironisnya, bahkan Quick sendiri pun nggak bisa baca artinya. Jadi pengetahuan tertinggi soal alam semesta ada di situ, tapi terkunci, ditakdirkan jadi misteri selamanya.
Nah, disinilah takdir bermain. Pertanyaannya jadi, gimana kalau benda yang dibikin untuk kematian tiba-tiba harus dipakai untuk menyelamatkan nyawa? Dan keajaiban terjadi, Quick-Quick sembuh. Gak lama kemudian, pelampung kapal mereka hilang di laut. Mereka butuh pengganti. Satu-satunya benda yang cukup besar dan kedap air untuk dipakai, ya peti mati Quick-Quick itu. Ironis banget kan? Simbol kematian sekarang diubah jadi satu-satunya alat keselamatan mereka. Sekarang kita sampai di puncaknya yang dramatis. Bagian terakhir, apa yang selamat dari kehancuran. Disinilah dua dunia, obsesi gila Ahab dan persahabatan tulus Ishmael akhirnya tabrakan. Siapa yang bakal tenggelam dan siapa yang jadi harapan terakhir kemanusiaan? Hasil akhirnya benar-benar hitam dan putih. Jalan yang dipilih Ahab, jalan dendam dan egoisme, membawa kehancuran total buat semua orang di kapal. Sementara itu, jalan Ismail yang dibangun di atas persahabatan justru yang membawanya pada keselamatan. Satu jalan menuju kematian, satu lagi menuju kehidupan. Bayangin adegannya, kapal hancur lebur, semua kru terseret ke dasar laut bersama Ahab. Cuma Ismail yang tersisa, sendirian di tengah pusaran air yang ganas. Dan pas dia udah pasrah, dari tengah pusaran itu muncullah peti mati Quick-Quick. Benda yang harusnya jadi kuburan, yang penuh misteri, malah jadi rakit penyelamatnya. Dia lahir kembali dari kehancuran. Dan pada akhirnya, Moby Dick ini kayak ngasih cermin ke kita. Novel ini ninggalin kita sama satu pertanyaan abadi. Apa hantu kehidupan yang tak dapat digenggam dalam hidup Anda? Obsesi apa, misteri apa, atau pencarian makna apa yang jadi Moby Dick versi Anda sendiri?